Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakir Sabsuab. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ingkar as-sunnah. Baik, yang pertama, apa itu ingkar al-sunnah? Ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu baik lahir dan batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun buruk. Juga dapat bermakna tradisi yang kontinun. Orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama, oleh umumnya al-hadis disebut ahlul bid'ah dan menuruti bahwa nafsunya bukan kemauan hati dan akal pikirannya. Secara terminologi, ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Kemudian yang kedua, siapa saja mereka yang dikenal sebagai munkir al-sunnah? Yang pertama, Taufik Sidki. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, Rasyad Khalifah. Dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai salah satu sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi SAW. Yang ketiga, Gulham Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Sidki. Pendapatnya yang terkenal adalah bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah, sesuai tuntunan dan situasi masyarakat. Yang keempat, Kasim Ahmad. Tokoh ini berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rasyad Khalifah. Karena itu, pandangannya pun tentang hadis Nabi SAW sejalan dengan tokoh yang ia kagumi. Kemudian yang terakhir, tokoh-tokoh ingkar sunnah asal Indonesia. Tokoh ingkar as-sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdurrahman, Muhammad Ihram, Sutarto, Lukman Sa'ad, dan Ahmad Sutarto, dan Nazwar Samsu di Padang, Sumatera, Dailmi Lubis, dan Sanui Pasar Lumput, Jakarta Selatan. Kemudian yang ketiga, mengapa mereka sampai pada keyakinan itu? Sebagai suatu paham atau aliran, ingkar as-sunnah klasik ataupun modern memiliki argumen-argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan paham mereka. Argumen yang mereka kemukakan terbagi dua. Yang pertama, argumen nakli. Yang dimaksud argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah ataupun hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berpaham ingkar sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argumen pembelaan paham mereka. Argumen dari ayat-ayat Al-Quran yang mereka gunakan antara lain yaitu pertama, Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkit pada tiap-tiap umat seorang saksi dan atas mereka yang dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang kedua, Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan suatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka diampunkan. Kemudian yang ketiga, Quran surat Yunus ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Yang kedua, argumen-argumen akli. Pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian, tidak diperlukan untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ketiga, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Keempat, dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Pecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi, menurut para pengingkar sunnah, hadis Nabi itu merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Kelima, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian karena hadis Nabi lahir setelah lama Nabi wafat. Kitab-kitab hadis yang terkenal misalnya Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadis palsu. Yang keenam, menurut Taufik Siddiq, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatat hadis terjadi setelah Nabi wafat, dan dalam masa tidak tertulisnya hadis tersebut, manusia berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadis sebagaimana yang telah terjadi. Selanjutnya, yang keempat, kapan hal itu terjadi? Ingkar as-sunnah terjadi pada dua periode, yaitu yang pertama, masa periode klasik, di mana pertanda munculnya ingkar as-sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Yang kedua, masa periode modern yang terjadi pada akhir abad 19 dan ke-20. Kemudian yang kelima, di mana peristiwa itu terjadi? Pada periode klasik, peristiwa ini terjadi di Irak Basrah. Kemudian hingga pada periode modern saat ini, peristiwa ini terjadi di Mesir, Irak, Malaysia, dan di Indonesia di berbagai tempat. Kemudian yang terakhir, bagaimana ingkar as-sunnah itu muncul dan bertahan? Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat ketika Imran bin As sedang mengajarkan hadis. Seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Munculnya ingkar as-sunnah menyebabkan penyebaran berbagai latar belakang dan motif tersendiri, hingga terjadinya masalah tersendiri sejak pada periode klasik hingga pada periode modern, baik dalam kaitannya dengan pemahaman ajaran Islam keseluruhan maupun posisi hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Munculnya dan berkembangnya komunitas pengingkar hadis tersebut telah menjadi salah satu faktor keresahan masyarakat muslim. Ini sebabnya mengapa kemudian para ahli sejarah Islam menamakan mereka sebagai ingkar as-sunnah. Baiklah, itulah penjelasan mengenai ingkar as-sunnah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.